Nah, ada latihan-latihan tertentu yang apabila kita lakukan secara intensif, secara terus-menerus, tidak perlu lama lah, kurang lebih sebulan kalau kita intensif setiap hari, saya yakin teman-teman akan merasakan perubahan yang besar dalam cara atau teknik teman-teman berbicara. Menjadi seperti yang tidak seperti yang tadi saya sampaikan. Lebih ekspresif, lebih meyakinkan dan juga lebih menarik. Apa latihan-latihan itu? Yang pertama, oh ya, sebelum masuk ke latihan, ada yang perlu saya jelaskan bahwa yang namanya ekspresif, yang namanya meyakinkan itu, atau yang namanya menarik itu adalah berbicara dengan sepenuh hati. Orang dikatakan ekspresif apabila dia berbicara dengan sepenuh hati. Dia bicara benar-benar mewakili pesan yang disampaikannya. Apabila dia mengatakan sesuatu yang menggembirakan, maka tampak jelas kegembiraan itu dari cara dia berbicara. Apabila dia mengatakan sesuatu itu yang sedih, maka tampak jelas kesedihan itu. Kita bisa mendengar suara kesedihan. Kita bisa melihat ekspresi kesedihan di wajah si pembicara. Jadi dia menjiwai setiap pesan yang disampaikan. Kemudian juga ekspresinya itu mewakili pesan. Baik ekspresi wajah, kemudian juga ekspresi dalam bentuk suara. Suara juga punya ekspresi yang berbeda-beda. Suara yang sedih, suara yang gembira, suara yang bersemangat, dan sebagainya. Ini yang akan kita latih dalam sesi kali ini. Ada 3 teknik berlatih yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latihlah kebiasaan membaca puisi. Membaca puisi itu adalah salah satu teknik yang sangat efektif untuk membuat kita masuk ke dalam pesan, menjiwai pesan di dalam isi sebuah puisi. Jadi sekarang ambil saja puisi, teman-teman bisa cari puisi apa saja, bebas. Ada puisi tentang kegembiraan, puisi tentang kegelisahan, puisi tentang semangat hidup, dan sebagainya. Latih dan ulang berkali-kali. Saya kasih contoh begini. Saya nggak begitu hafal sebenarnya, tapi secara garis besarnya kira-kira seperti ini. Puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah ekspresinya. Bagaimana kita mengekspresikannya. Ekspresi wajah dan ekspresi suara ya, 2 hal ini dilatih dalam puisi. Yang pertama begini. Aku bisa begitu, bisa aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Nah, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan nggak salah kata-katanya. Tapi ekspresinya itu dilatih. Berekspresi terhadap kata-kata, menjiwai setiap kata-kata. Oke, jadi sekali lagi teman-teman siapkan sebuah puisi 1, 2, 3 lah, banyak-banyak puisi dengan tema yang berbeda, latih. Setiap hari dilatih, pagi baca, siang baca, sore baca, maka perubahan besar akan terjadi pada diri teman-teman saat berkomunikasi. Dia membawa pengaruh yang kuat. Jadi yang pertama adalah membaca puisi. Kemudian apa yang kedua yang perlu kita latih? Yang kedua adalah melatih membaca dialog drama atau cerita. Berlatih untuk terus mengulang-ulang sebuah cerita dengan dialognya. Ini yang paling penting, karena dalam dialog itulah ada berbagai ekspresi. Saya sudah punya cerita di sini yang selalu saya latih. Saya akan bacakan kepada teman-temannya, nggak semuanya, contohnya saja. Tentang Malin Kundang. Sebulan setelah menikah, Malin Kundang dan Putri pergi untuk berdagang di perkampungan Pantai Air Manis. Ketika Malin Kundang dan Putri sampai di desa tersebut, Malin Kundang bertemu dengan Rashid, kawan lamanya yang kala itu sedang melamun di pinggir pantai. Kata Malin Kundang, "Hei Rashid." Malin Kundang,
kau rupanya. Wah, kau sudah sukses sekali ya. Kamu sudah jadi orang kaya sekarang. Engkau juga sudah menjadi suami putri. Wah, selamat ya. Kemudian Malin Kundang menjawab, iya, syukurlah. Engkau sih dulunya kerja malas-malasan. Jadi kena batunya kan. Iya, kata Rashid, benar juga apa yang kau katakan. Ya sudah, saya mau berdagang dulu, kata Malin Kundang. Oke, kata Rashid. Mendengar berita baik tersebut, Rashid kemudian mengabari Mande. Mande itu ibunya si Malin Kundang. Rashid nih. Mak, Malin Kundang sudah kembali, Mak. Dia sekarang ada di dermaga. Hah? Kata Mande. Benarkah itu? Iya, Mak. Ayo kita ke sana sekarang. Iya, Mak. Ayo kita ke sana sekarang. Ya kan, jadi ekspresinya jelas, ekspresinya berbeda-beda. Mande dan Rashid pergi ke dermaga untuk menemui Malin Kundang. Sesampainya di dermaga, kemudian Mande berteriak, Malin Kundang, Malin Kundang, Malin Kundang anakku, kau sudah kembali nak, ibu sangat merindukanmu. Nah, itu kata ibunya. Tapi kemudian yang menjawab istri si Malin Kundang, si putri ini. Hei, kau siapa wanita tua? Hei, kau siapa wanita tua? Berani mengaku sebagai ibu suamiku. Kemudian Mande berkata, saya memang ibunda Malin Kundang. Malin Kundang juga menjawab, apa kau gila? Saya tidak pernah mempunyai ibu miskin, tua, seperti kau. Wah, gitu kata Malin Kundang. Apa kau gila? Saya tidak pernah mempunyai ibu miskin, tua seperti kau. Ibunya berkata, aku ini ibumu nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau seperti ini? Kita lihat perbedaan ekspresi ya. Perbedaan tekanan kata mulai dari yang marah sampai yang sedih. Apa kau gila? Saya tidak pernah mempunyai ibu yang miskin, tua sepertimu. Aku nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Bayangkan. Jadi ini kalau kita latih dialog-dialog ini kita baca setiap hari kita ulang, maka dia akan mengubah cara kita berbicara. Jadi kalau kita bicaranya selama ini, orang kok kurang yakin dengan bicara kita. Karena kita kurang ekspresif. Kita kurang menarik. Dan juga kita kurang meyakinkan. Nah, ini yang harus dilatih. Latihannya adalah yang pertama tadi puisi. Baca puisi dengan macam-macam tema. Kemudian bacalah dialog-dialog drama atau dialog dari cerita dengan macam-macam ekspresi. Ini terus dilatih setiap hari. Ini kan sesuatu yang menarik ya, tidak akan membosankan. Kita membaca sesuatu yang atau melakukan sesuatu yang asik aja, tapi membawa perubahan. Teknik yang ketiga yaitu bernyanyi. Bagi teman-teman yang suka nyanyi, kita bisa lihat loh. Ada teman-teman kita yang suka nyanyi, nyanyinya bagus, biasanya mereka itu dalam pergaulan lebih mudah bergaul dengan siapa saja. Kenapa? Karena pengaruh nyanyi itu terbawa dalam dirinya. Nyanyi itu kan sesuatu yang indah, sesuatu yang asik. Jadi pribadi orang-orang yang suka bernyanyi, pandai bernyanyi, biasanya mereka lebih asik. Di mana saja mereka bisa bergaul. Mereka lebih fleksibel, mereka bisa menciptakan suasana, membangun atmosferik dimanapun mereka berada. Jadi latihlah bernyanyi. Kalau bisa latihnya nyanyi-nyanyi atau nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang ekspresi atau pesannya juga berbeda sama seperti puisi atau cerita. Misalnya kita mulai dari lagu yang gembira deh. Gak usah susah-susah lagunya, yang gembira ya. Tapi begitu kita menyanyi lagu gembira, kita benar-benar gembira gitu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Harus benar-benar gembira, bukan di sini senang, di sana senang. Itu nggak gembira namanya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kemudian tiba-tiba habis lagu senang, tiba-tiba lagu sedih. Lagu sedih misalnya kayak gini. Apa ya yang lagu sedih? Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku.
Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Nggak apa-apa, fals-fals juga nggak apa-apa ya kan. Kita kan bukan semua penyanyi profesional. Yang penting penjiwaannya. Fals nggak apa-apa. Tetap semangat, jangan putus asa. Saya fals nih, nggak bisa nyanyi. Tetap nyanyi. Yang penting penjiwaannya. Kemudian sudah lagu gembira, sudah lagu sedih, sudah lagu yang semangat misalnya. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Nah, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Semangat kan? Meskipun falas. Yang penting semangat. Saat menyanyi dengan semangat pada saat lagunya semangat, lagu sedih kita ekspresi sedih, lagu gembira kita ekspresi gembira, suaranya gembira, wajahnya pun gembira. Jadi teman-teman, itu 3 latihan yang kalau teman-teman lakukan dengan intensif setiap hari, dan ini bisa dilakukan dengan santai-santai saja, nggak perlu harus serius, sambil santai aja, sambil santai. Cuma benar-benar ekspresinya kita harus masuk gitu. Ekspresi wajah dan ekspresi suara. Itu tips komunikasi saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, silahkan klik subscribe dan juga di-share kepada teman-teman. Mungkin ada juga teman kita atau saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang ingin belajar bagaimana mengubah teknik bicaranya menjadi lebih baik. Di-share ya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi.